Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, buat teman-teman semua yang baru datang jangan lupa subscribe dulu. Dan ini guys, sekadar mengingatkan, YouTube kan sekarang lagi kolaborasi dengan Shopee Affiliate gitu kan. Jadi buat teman-teman semua yang mau belanja, nah ini belanja apa namanya ini ya guys ya, topi lah macam nih, kacamata, baju ya kan, lighting di sini, RGB ataupun mic di sini, teman-teman bisa langsung aja cek keranjang yang ada di video ini ya guys ya. Jadi itu membuat saya itu apa ya, lebih ya guys ya, mendapatkan support daripada teman-teman sekalian. Kan sekarang lagi nabung buat ke Malaysia gitu. Tahu nggak guys, semalam itu sampai mimpi saya guys, sampai mimpi ke Malaysia gitu kan. Terus saya berada di Menara Petronas gitu kan. Terus saya ngevlog di situ, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu ngevlog itu. Jadi ya udah diem aja gitu. Sampai semoga ini bukan mimpi gitu kan. Tapi habis itu bangun gitu kan karena azan subuh. Ya udah, akhirnya bangun, sholat. Jadi kayak nyata banget gitu ketika istilahnya saya tuh pergi ke Malaysia, saking pengennya gitu ke Malaysia. Tapi ya semoga lagi saya kita diberikan apa ya, kita diberikan kesempatan ya, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke sana bareng keluarga gitu. Ya amin amin ya rabbal alamin. Kalau nggak bareng keluarga mungkin sendiri atau berdua gitu kan. Nah ya kita doakan aja lah, semoga yang terbaik lah untuk kita. Dan sekarang juga kan kita masih recovery juga, masih belum apa namanya ya, maksimal gitu badan saya itu. Kalau teman-teman bisa lihat dari apa namanya, bibir itu kadang kan pucat dan lain sebagainya karena homoglobin ataupun HB, darah HB saya itu belum apa ya, stabil gitu, kadang turun kadang naik seperti itu. Dan sekarang sudah apa ya, lagi proses lagi karena memang kemarin tuh sempat turun lagi gitu ya guys ya. Jadi doakan semoga membaik gitu kan dan kembali normal seperti itu. Kalau kecapean tuh saya kadang langsung pusing, terus kayak apa ya guys ya, kayak pengen kayak mau pingsan gitu loh. Terus kayak dada itu kayak agak sesak gitu. Itu kalau sudah kecapean banget. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Semoga kedepannya bisa apa namanya, stabil lagi dan kembali lagi seperti semula ya guys ya. Karena HB ataupun homoglobin itu memang sangat-sangat penting dalam badan kita. Kalau itu kurang ya udah kita bakalan lemes gitu ya guys ya. Nah oke, jadi kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di sini ya guys ya. Kok bisa ya ini apa ya, orang Indonesia itu sangat-sangat seneng ketika tinggal di Malaysia dan membandingkan dengan di Indonesia, dan itu jauh banget gitu ternyata. Jadi ini menarik ya guys ya untuk kita simak, tapi apa ya, sesuai dengan fakta gitu. Jom kita simak videonya, let's go. Di sana itu kalau di Indonesia kan ada 3 pemberangkatan ya, 3 POL, port of loading namanya, istilahnya ekspor itu. Di sana POD-nya, port of destination-nya itu satu di Port Klang namanya. Port Klang ini satu pelabuhan besar di seputaran Kuala Lumpur. Jadi kayak Tanjung Prioknya Jakarta gitu. Nah di daerah Port Klang, di daerah Kuala Lumpur, Selangor, itu kami punya gudang utama. Jadi setiap kontainer datang akan di-unloading ke situ dulu. Nah, begitu unloading itu akan disebar minimal ke cabang-cabang kami dulu. Kami punya cabang, ada di Pineng, ada di Melaka, ada di Ipoh Perak, ada di Johor, ada. Johor itu yang berbatasan dengan Singapura. Penang tadi yang berbatasan dengan Thailand, dari ujung selatan sampai ujung utara. Kita ada cabangnya. Jadi begitu nyampe langsung sebar. Itu untuk minimal untuk cabang-cabang kita sendiri. Belum lagi yang kita suplai ke memang existing customer kita. Bentuknya apa? Toko? Mereka bisa jadi toko, bisa jadi warung makan. Warung makan Indonesia. Warung makan Indonesia. Nah, warung makan Indonesia kan membutuhkan saus, membutuhkan kerupuk-kerupuk yang mana kerupuk ini nanti akan mereka goreng sendiri, di packing sendiri. Atau ada juga jenis customer yang mereka kerjaannya menggoreng kerupuk aja. Jadi beli mentahan kerupuk di tempat saya,
digoreng, di packing, lalu di drop ke toko kelontong betul. ataupun warung-warung. Ada yang warung yang tenaganya tidak cukup, jadi beli jadi sudah digoreng. Kalau waktunya anak-anak buahnya cukup, orangnya cukup, akan goreng sendiri, untungnya kan lebih banyak. Itu orang kita juga di sana. Pasti orang kita. Kita orang ya. Iya, kita orang Indonesia lah. Hampir di banyak ceruknya Malaysia, saya rasa nggak sulit untuk nyari orang kita. Tadi yang itu gudang di kota-kota tadi atau sudah bentuknya toko? Kalau yang pusat itu berupa gudang. Jadi bangunannya besar, terus dalamnya rak-rak gitu. Nah, kalau yang cabang-cabang itu ruko yang disekat, sebagian depan itu sebagai outlet untuk retail, yang partisi yang belakang itu isinya rak, isinya untuk jual jual grosir. Nah, ini ada bahasa Malaysia ini ya. Kalau retail, apa tuh? itu di sana sebutnya runcit. Runcit. Retail. Jadi, toko retail itu namanya kedai runcit. Runcit. Oke. Ecer ya. Kalau grosir itu namanya borong. Mirip lah sama kita. Borong lah gitu. Kedai borong itu toko grosir gitu. Iya. Nah, pemborong itu adalah bukan pemborong seperti di Indonesia. Pemborong adalah pembeli dalam jumlah banyak. Ya. Kalau kita pemborong kan rumah biasanya. Pemborong rumah. Ya, developer gitu. Developer kan. Kalau sana orang yang beli grosir namanya pemborong. Pemborong penjual harga dalam jumlah besar atau pembelinya. Iya. Kalau nggak salah dulu waktu kita podcast Pak ya, dulu sekitar bukan podcast ya, dulu masih dokumenter. Pas Datuk juga ada di Tulungagung juga, saya pernah main ke rumahnya, kita bikin video di sana. Waktu itu kan sedang develop sebuah minimarket yang sudah jadi, kalau nggak salah namanya Domat. Nah itu gimana? Domat. Nah, setelah berdirinya Domat, waktu itu juga sempat dibuka sama siapa gitu kan? Itu dulu diresmikan oleh Menteri Perdagangan pada waktu itu Pak Zulkifli Hasan. Jadi pada waktu itu ada kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke Malaysia, kan biasa kan, namanya presiden membawa menteri-menteri yang terkait gitu. Ada Menteri Pertahanan pada waktu Pak Prabowo pun juga ikut, antara Menteri Dalam Negeri dan sebagainya itu ada. Salah satunya yang ikut itu adalah Pak Zulkifli Hasan. Lalu kita negosiasi dengan KBRI agar diminta untuk meresmikan toko Domat tersebut. Indonesia Mart gitu kan? Domat itu dari kata Indonesia Mart. Keren. Cuma dipendekkan jadi Domat. Dan dulu sempat juga disepil oleh beberapa media di Indonesia. Banyak banget termasuk IDX Channel pada waktu itu juga menampilkan kehadiran Domat itu. Tetapi ini kabar buruknya. Kabar buruk apa tuh? Perlu tadi saya berusaha senang loh Pak. Enggak apa-apa, tapi ada kabar baik di balik itu. Buruk kemudian baik. Kabar baik lagi gitu. Jadi kabar buruknya ini rupanya brand Domat ini peningkatan brandnya itu kurang bagus. Nah, terus ada kami sudah ada backupan namanya Indo Grocer. Indo Grocer. Tulisannya Indo GROCER, Indo Grocer. Di Malaysia ada supermarket besar namanya Jaya Grocer. Kami ada grocernya. Jadi ini Indo Grocer itu melayani retail dan grosir. Bedanya dengan Domat itu untuk retail saja. Rupanya marketnya itu lebih bagus yang juga melayani pemborong. Saya udah mulai hafal kan. Menarik. Jadi karena apa? Kalau Indo Grocer ini maksudnya dua market yang berbeda, yaitu orang yang mau dikonsumsi sendiri dan dijual lagi bisa pulang di tempat Indo Grocer. Benar. Itu bedanya. Dan alhamdulillah ini atas upaya, kebetulan yang Indo Grocer ini brand yang dipegang oleh anak saya. Jadi mantap. Brand awareness-nya, marketingnya, sosial medianya dipegang oleh Gen Z beneran. Bukan yang pura-pura Gen Z. Kan Gen Z itu kan generasi milenial. Ini bapaknya ini generasi kolonial ini. Tentu berbeda. Berbeda, benar. Ternyata naik tajam. Dengan teknik-teknik atau strategi marketingnya ala Gen Z, beberapa kali mengundang influencer yang lokal Malaysia. Influencer Malaysia. Selama ini kita berpatokan, produk Indonesia itu dijual ke orang Indonesia. Ternyata orang Malaysia pun ternyata
tertarik ya. Bahkan yang bukan influencer, malah mereka adalah portal-portal media itu sudah ada kayak Places Malaysia itu pernah datang tanpa diundang, tiba-tiba mereka dengar dan langsung ambil video di tempat kita gitu. Berarti ya Pak, Indogrocer ini dikelola oleh anaknya? Iya. Jadi ini memang satu pilot project yang dijalankan oleh anak saya, yang mana ini biar saya persilahkan semua jurus silat yang dipunyai anak saya silahkan dijalankan gitu. Dikasih kesempatan. Dan ternyata alhamdulillah works. Keren. Jadi performanya bagus. Itu di mana lokasinya? Ada di namanya Petaling Jaya, itu di wilayah Selangor juga. Nah, cabangnya itu sudah 2, satu di Petaling Jaya, yang satu di Penang. Di Pulau Penang. Oke. Nih orang-orang yang dengar podcast ini yang ada di Malaysia silahkan dikunjungin. Ya, jangan lupa mau nyari barang Indonesia, makanan Indonesia, silahkan datang ke Indogrocer Malaysia. Oh, mantap. Oke. Nah, menarik sekali. Kalau anaknya juga seperti itu. Jadi lama di Malaysia juga dan jarang di Indonesia. Iya. Kalau anak saya memang banyakan di Malaysia. Tapi sebenarnya minggu lalu pun juga pulang. Sering juga beberapa kali ke Indonesia. Nah, juga akhir-akhir ini itu Pak, kalau kita lihat konten media sosial, memang banyak semakin ngetrennya hashtag Kabur Aja dulu itu juga orang-orang jadi compare ke Malaysia. Iya, benar. Contoh dengan misal kayak harga BBM-nya lebih enak sana gitu kan. Iya, bukan hanya murah. Oh gitu ya. Murah banget. Murah ya. Saat ini harga BBM paling jelek, paling busuk itu RON-nya itu 95. Enggak ada 90, enggak ada 92, enggak ada. Kalau kita masih 92. Pertama plus malam. Pertama plus 95. Yang pertama 92 kalau nggak salah. Pertama 92. Kalau pertama plus 95 atau 96 seperti itu. Di sana paling busuk ya. Sana paling busuk. Oh. Itu yang disubsidi dan harganya cuma RM2.05. RM2.05 itu berapa kalau 7.300-an. Lebih murah sana Pak ya. Jauh banget. 95, RON 95, harganya 7.300-an. 7.500 lah. 7.500. Jadi bisa dibilang begini. Kita anggap aja bekerja 1 hari kerja kuli kah? Iya. Kerja kuli, let's say sana itu UMR-nya kan Rp1.700. Berarti 7.000, kalau 1.500 kan 1 harinya 50. Iya. Rp50 untuk beli bensin itu sudah dapat 100 liter. Nah, di Indonesia berapa? Kerja katakanlah 100.000. Untuk beli bensin 10 liter. 10 liter. 2 kali lipat ya berarti. Sana 100 liter. Oh, 100 liter tadi ya? Sebentar, 50 bagi 2 25. Sorry, matematika saya Pak. 2,5 kali kehidupan di sana. Betul. Dari kalau di compare harga bensin, harga BBM. Sekarang harga yang lain mau di compare lagi apa nih? Pajak kendaraan. Gimana? Jadi kalau di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu. Kalau di Indonesia itu mungkin 1 miliar, kalau second lah mungkin 700-800 juta. Itu pajaknya itu cuma RM300, berarti sekitar Rp1.200.000. Setahun ya? Setahun. Gila. Kalau di sini kan sekitar 3 atau 4 gitu jadi. Lebih. Hilux lebih. Iya betul, Hilux. Hilux lebih, itu lebih Bang. Kalau Mobilio aja sekelas Honda Mobilio di sini itu 3,5 juta, ya kan? Nah kalau Hilux ya lebih lah, belasan juta. Iya. Kalau Alphard aja kalau yang terbaru itu kan bisa sampai 15-20. Iya. Tahun baru. Ini yang sana cuma 1 juta segitu. 1.300.000-an. Terus cuman ini yang bedanya. Asuransi itu wajib. Lebih mahal asuransinya daripada pajaknya. Oh gitu. Oke. Asuransinya itu bisa sampai 3.500, 10 juta. Per bulan? Per tahun. Per tahun murah juga lah. All risk. Untuk kendaraan tadi atau ya. Jadi kita itu harus membeli asuransi agar bisa membayar pajak tahunan.
Harus itu Pak? Harus. Berarti jadi, semua orang pakai asuransi? Semua pakai asuransi. Jadi kalau yang terjadi namanya tabrakan, itu nggak ada cerita sing salah siapa, gitu nggak perlu. Oh nggak perlu. Jadi pokoknya mereka akan berdua datang, akan menelpon asuransi masing-masing, mobil akan ditowing, akan datang kan, towingnya kan gratis dari asuransi, akan ditowing, akan masuk ke workshop reparation bengkel reparasi yang sudah jadi langganan asuransinya masing-masing. Tetapi sebelum itu biasanya mereka berdua akan datang ke kantor polisi untuk membuat surat laporan kecelakaan itu. Jadi semuanya klaim ke asuransi, selesai. Nggak usah marah-marahan, bentak-bentakan gitu, siapa yang salah, sudah asuransi aja. Wah, itu solusi juga berarti ya. Itu solusi juga untuk menghindari percekcokan. Kalau di sini gak kelar-kelar itu guys. Kamu yang ganti rugi, kamu yang salah, kamu yang nabrak, ini semua. Baru ke polisi, habis itu ya udah kamu yang salah, kamu yang bayar. Oh ya udah, akhirnya apa ya? Satu bayar rumah sakit, satu bayar reparasi mobil lah gitu. Itu berarti sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang sangat bijak gitu loh, sehingga tidak ada lagi istilahnya saling menyalahkan. Bener Pak, wih keren sih. Itu juga mengcover kalau sakit atau apa gitu juga ya? Bukan, ini untuk kendaraan. Kendaraan doang. Tapi ini wajib. Terus motor itu asuransinya itu murah, sekitar 300-400. Nah, pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. 2 ringgit itu kan 4.000. 3.500 kali 2. 7.000. Oh, murah banget. Jadi nyaris gratis loh. Kalau motor gitu loh. Iya kan 7 setahun gitu kan, 7.000. Betul. Terus bisa gitu ya. Bisa masuk ke tol. Oh iya, saya sering lihat itu. Jadi orang-orang kita yang hobi motoran itu biasa sering ke Malaysia kan. Betul. Dia pamer-pamer kalau di sini bisa naik, bisa karena bisa memacu melihat kemampuan motor moge sebenarnya itu ada di tol Malaysia. Kalau sini nggak bisa. Iya sih benar. Nah sini sudah mulai kena di 100 atau 120 ada becak lewat. Nggak bisa. Ada anak sekolah lewat. Benar. Kalau sana tol los ya Pak ya. Los ya. Nggak bayar lagi. Tolnya nggak bayar? Nggak bayar kalau motor. Oh, kalau mobil bayar? Kalau mobil bayar. Nah ini satu lagi yang bisa diperbandingkan. Satu lagi. Apa tuh? Yaitu tarif tol per kilometernya tuh murah banget. Berapa Pak? Saya sering kan traveling dari Kuala Lumpur ke Johor, ke toko saya, misalnya visit toko saya gitu ya. Oke. Itu jaraknya 350 km. Sini Surabaya lah. Oke. Tolnya berapa? 32 ringgit. 30. Kok bisa guys? Saya itu ya Allah. Itu berarti 120.000. Murah banget Pak. Murah banget. Di sini dari Solo ke Surabaya itu kan 350 kilo lah. Itu saya bayarnya 330.000 guys. 3 kali lipat harga tolnya, tapi kenapa kita gak kaya-kaya ya? Ya murah itu. Dengan kilometer yang sama, kalau tidak salah di Indonesia, Jakarta mungkin ke Semarang lah mungkin lah. Kalau tidak salah loh ya, itu 600-700 ribu. Iya benar. Jadi per kilometernya anggap aja kalau 350 itu anggap aja nih bayar tolnya 35, berarti seper berapa? 350 dibagi 35. 35 dibagi 350. Ya, loading saya. 10 sen. Per kilometernya mungkin 1 ringgit lah ya. Iya. Ini lebih murah lah intinya. Seringgit itu berarti ya 3.500 per kilometer. Gila, murah banget. Jadi iri kita guys. Berarti dengan hashtag kabur aja dulu, kemudian nanti kalau sekarang kan kalau orang-orang yang mungkin di Indonesia susah, kemudian ya udah kabur aja dulu, nanti sambil cari modal atau cari anu di luar, kemudian balik lagi ke Indonesia. Bank Indonesia sepakat Pak ya? Kalau saya saat ini sepakat, ya, karena benar. Gimana ya? Ini kalau di luar negeri atau kita merantau lah, kalau cakupannya luar kota atau luar pulau, ini kita ngomong ke luar negeri, itu kita kan dituntut untuk struggle, untuk berjuang keras. Betul. Kalau pulang tanpa tanpa ada embel-embel berhasil kita atau harga diri di mana. Iya. Dan terpaksa kita mau sambat sama siapa, kita mau mengeluh sama siapa. Iya, enggak ada. Ya, kita harus fighting spiritnya itu betul-betul tinggi. Akhirnya ini saya sebagai ambil satu contoh aja Mas ya, untuk bagian ini
keuletan gitu. Jadi ada di Malaysia itu teman-teman TKI atau TKW atau PMI kita yang kerja di pabrik elektronik itu kan rata-rata banyak TKI atau tenaga kerja wanita Indonesia itu yang kerja di pabrik. Jadi pulangnya mereka itu datang ke toko saya, kulaan barang. Lalu pulang ke asramanya, ke kosan. Di situ misalnya kalau kerupuk tadi ya digoreng, kalau sudah siap makan itu akan di-packing kecil-kecil. Besoknya di pabrik tadi, kalau istilahnya sana pabrik itu kilang. Kilang itu akan ditawarkan ke teman-temannya. Mau gak? Inilah contoh benar. Orang yang mau yang di sana yang bisa mendapatkan income tambahan kulaan di tempat saya. Saya menemui orang seperti ini banyak sekali. Seperti itu. Jadi mereka gajinya dari pabrik itu utuh untuk makan sehari-hari, bisa dari jualan ini. Jualan kerupuk. Keren sih, benar-benar. Terus yang kedua, saya tuh sering memberi istilah atau memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau di Malaysia, siapa yang masih mau jungkir balik, masih bisa dapat duit. Artinya kita mau effort sedikit saja, effort tambahan, itu akan ada returnnya, akan ada duitnya kok. Peluangnya lebih mudah didapat. Adalah benefitnya, adalah untungnya. Oke, menarik. Itu tadi banyak yang kaca tadi. Yang kedua itu ada contoh real, itu ada orang di Indonesia, orang Indonesia yang di sana itu melihat di Malaysia di kampung-kampung itu ada pohon pisang yang itu terbengkelai. Sana itu kan ada ladang di belakang rumah atau di samping rumah itu kan jarang dirawat, dibiarin aja. Kalau ada pohon pisang yang sudah mulai tua buahnya, itu permisi, itu saya beli aja. Satu tundun besar itu paling Rp5, Rp10 aja boleh. Karena daripada nggak diapa-apain, gitu daripada busuk dan sebagainya. Dapatlah Rp5, Rp10 gitu. Lalu dibawa pulang, dibikin keripik pisang. Keripik pisang. Bungkus, dititipin ke toko saya. Itu contoh tadi, siapa yang jungkir balik pasti dapat uang. Nah, benar. Belum tentu dapat uangnya. Karena di sini peluangnya itu sedikit, orangnya banyak, Pak. Betul. Jadi terus lagi ini, restoran di Malaysia itu sangat laris. Bisnis kuliner itu sangat bagus. Kenapa? Karena di sana budaya makan di luar itu sudah menjadi biasa. Jadi masak di rumah itu jarang banget orang. Kadang ada keluarga-keluarga tertentu yang mereka sibuk, suami istri bekerja, itu pembantu rumah itu hanya ngurusi anak, tidak untuk masak. Jadi makannya di luar. Tetap di luar. Ada loh beberapa orang di Malaysia ini yang 3 kali makan, 3 kalinya di warung. Gila. Jadi warung itu rame berarti. Terus biasanya di weekend, Sabtu Minggu, jadi satu keluarga itu satu meja panjang itu isinya bapak, anak, terus kadang neneknya juga diajak. Pokoknya rame lah. Bareng gitu. Rame banget. Makanya bisnis kuliner di sana itu rame, bagus banget. Datang nggak ada keinginan bikin kuliner di sana? Dulu pernah. Jadi pernah kita bikin itu untuk kerjaan istri saya. Jadi kita bikin warung namanya Kampung Dar. Spesialnya itu bebek bumbu hitam khas Madura. Waduh. Dulu rame. Jadi terus tapi karena ini keterbatasan tenaga kerja, pada waktu nyari pekerja untuk warung itu agak susah. Akhirnya udah ditutup. Ya fokus ke retail aja. Retail dan borong. Iya, retail. Runcit dan borong. Runcit dan borong. Nah, kalau misal gini, kayak orang TKI kemudian yang mempertaruhkan kehidupannya di sana gitu ya. Itu sebenarnya kalau tanpa harus kayak tadi misal harus cari opportunity tambahan. Itu sebenarnya udah cukup atau enggak sih, Pak? Sebenarnya kalau itu kurs yang dulu, artinya zaman dulu yang belum ada inflasi besar gitu, itu mungkin akan surplus banyak. Tapi belakangan ini memang nyaris pas gitu ya. Hampir pas-pasan aja. Makanya mereka biasanya kebanyakannya akan mencari tambahan. Kalau budaya kerja di sana, kalau di sini 8 jam kerja, kalau di sana berapa? Sama juga. Sama juga. Nanti kalau lebih namanya OT, overtime. Bonus itu sama ya. Dapat OT-nya berapa? Gitu. Kalau hitungan gaji per hari itu? Kalau UMR-nya sana, UMR betul. Itu Rp1.700 per
per bulan. Per bulan. Nah, terus cuman kebanyakan kalau kerja di pabrik itu nanti take home pay tambah plus itu ya bisa sampai di angka minimal 2.000. 2.000 itu berarti kalau dikursikan? Ya sekitar 7.500 atau 8 juta sampai 8 juta. Kalau kurus sekarang sekitar hampir 8 juta. Ya. Kalau biaya hidup bulanan? Ya itu tadi karena banyak yang murah, biaya hidup makan termasuk murah. Saya rasa untuk orang yang biasa-biasa enggak? Biasa itu masih berapa kira-kira? Saving mungkin untuk sewa rumah lah biasanya itu sekitar 300 sampai 500. Kalau itu bekerja di luar asrama tidak diberikan oleh perusahaan misalnya gitu. Kalau yang diberikan oleh perusahaan berarti tidak ada biaya akomodasinya. Paling makan satu bulan 700, 500, 700 bisa. Jadi artinya let's say saving itu 1.000 sampai 1.300 masih bisa. 1.000 katakanlah diambil minim 1.000 gitu aja. 1.000 itu kali sekarang 3,5. Sebenarnya tepatnya kalau hari ini sih 3.800. 3.800 berarti masih bisa saving 3.800. Masih bisa lah. Kalau bisa ini kan memang untuk operasional ya, kalau UMR di Indonesia habis dimakan kan. Iya. Itu tadi yang agak membedakan mungkin perusahaan akan memprovide tempat tinggal atau tidak. Tapi kalau kerja di pabrik biasanya otomatis akan dapat. Tapi kalau di tempat saya pun juga kita kasih. Jadi tim saya ada mes lah di toko-toko saya. Memang kebanyakan sih orang Indonesia. Itu termasuk tempat tinggal kita kasih. Sekarang timnya Datuk berapa orang? Total ada 20-an. 20-an. Yang di sana dan di sini. Iya. Tapi kebanyakan di sana. Kalau di sini itu kan hanya tim untuk mencari barang, jadi mengkoordinir packing gitu ya, supplier, terus yang agak banyak nanti kuli lepas untuk waktu naik ke dalam kontainer. Kalau yang di Indonesia kan yang pekerja tetap itu ada driver truk, kepala gudang, kepala kantor sama admin keuangan. Ada cuma 4 aja yang ini. Alright ya, udah selesai videonya. Oke, dan ya ini sangat menarik sekali. Jadi membandingkan antara kehidupan di Indonesia dan juga Malaysia. Dan ini bapaknya ini tinggal di Malaysia dan punya usaha di Malaysia gitu kan, sembari istilahnya pulang ke Indonesia seperti itu. Bahkan satu keluarga kayaknya ini memang berbisnis di Malaysia seperti itu ya guys ya. Dan Masya Allah tabarakallah, setelah kita dengarkan memang worth it sih kalau kita istilahnya kabur dulu, dimana keadaan sekarang itu yang istilahnya pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan itu agak-agak susah di tempat kita ataupun di negara kita ini ya guys ya. Jadi banyak pengangguran gitu. Jadi lebih baik kita itu istilahnya yang pengangguran ini bekerja di Malaysia gitu kan. Entah itu kilang, entah itu pemborong rumah dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget di Malaysia istilahnya lowongan-lowongan pekerjaan gitu. Intinya kalau kita resmi ke sana itu pastilah ulet, yang penting ya istilahnya bisa untuk bergerak untuk bekerja itu pasti akan mendapatkan uang kalau di sana gitu loh guys ya. Entah ke Malaysia ataupun ke Singapura atau ke Brunei atau kemanapun itu menurut teman-teman sesuai daripada keahlian teman-teman sekalian. Tapi kalau mau gampang, mau mudah untuk istilahnya paham akan bahasanya, paham dengan situasi ya juga istilahnya orang-orangnya, masyarakatnya, itu lebih ke Malaysia seperti itu ya guys ya. Lebih mudah lah kita seperti itu, dan banyak banget orang Indonesia di sana. Jadi untuk komunikasi, komunitas itu kita lebih banyak di Malaysia seperti itu ya guys ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi pengakuan langsung daripada orang Indonesia tentang bagaimana kehidupan di Malaysia yang memang serba murah seperti itu. Dengan gaji 1.700, kita dengan biaya hidup 700 ringgit ataupun 500 ringgit, kita masih bisa nge-save 1.200 ringgit, atau bisa dikatakan bulatkanlah 4 juta gitu kan dari hasil pekerjaan kita, karena cruise-nya beda guys ya seperti itu. Nah, jadi 4 juta itu bisa kita save untuk bangun rumah dan lain sebagainya, atau untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa OT ya kan. Kalau pakai OT bahkan bisa sampai 2.000, 3.000.
Jadi sehingga sampai ke 10 juta. Jadi kalau udah 10 juta ya udah kita bisa nge-save-nya itu banyak banget. Jadi buat makan cuman istilahnya 2 juta lah, terus 8 jutanya kita bisa save seperti itu. Dan ya menarik guys ya. Jadi saya pernah juga kerja di luar negeri, jadi saya tahu gitu bagaimana istilahnya ketika kita kerja di luar negeri, kita bisa bangun rumah, kita bisa beli ya apa yang kita mau, seperti itu ya guys ya. Intinya pandai-pandailah kita menabung dan mengatur keuangan kita, seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.